4 buah pesawat tempur Sukhoi dari Skuadron Udara 11 Lanut Hasanuddin Makassar tiba di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara setelah melakukan operasi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi dimaksudkan untuk pengamanan atas perairan Ambalat. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video yang nampaknya menarik sekali. Malaysia meradang akibat lalai militernya TNI geber di perbatasan. Video membahas persoalan yang tengah memanas di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum teman-teman berkomentar, kita akan lihat dulu. 2 kapal pencuri ikan asal Malaysia dieksekusi karena beberapa waktu lalu ditangkap Satuan Polisi Air Tarakan. Molotov. Mate biar roto kuwi, Cuk. 4 buah pesawat tempur Sukhoi dari Skuadron Udara 11 Lanut Hasanuddin Makassar tiba di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara setelah melakukan operasi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi dimaksudkan untuk pengamanan atas perairan Ambalat, Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sebanyak 3 pesawat tempur F-16 dari Skadron 3 Madiun terparkir di Bandara Udara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk melakukan pengamanan Selat Ambalat, 2 pilot pesawat tempur F-16, Kapten Penerbang Malaysia Ramang makin dan Mayor Penerbang ini. Agus Dwi Arianto pagi itu akan melakukan patroli udara di kawasan Blok Ambalat. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Bikin kapal perang aja bertahun-tahun. Ketika dulu Malaysia menjadi raja di Asia Tenggara, jangan lupa ya, hampir semua kunjungi negara yang Indonesia bersenjata Elite hendak Group. diperangi, termasuk diantaranya Filipina dan Indonesia. Militer Malaysia begitu garang, membabi buta di wilayah perbatasan seakan tidak ada lawan. Kondisi ini terus berlarut sehingga Malaysia lalai, bahwasannya negara yang dulu diremehkan terus memupuk kekuatan militer. Dulu Malaysia sombong. Setelah sekian lama memperkuat militer, kini sanggup memberikan kejutan kepada Malaysia. Yang mana sekarang apabila Malaysia berani macam-macam dengan Indonesia, maka Indonesia tidak akan segan-segan memberi reaksi keras. Hal ini memberi kegusaran pada pengamat militer Malaysia, apabila terjadi ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Ini belum lagi ditambah rakyat Indonesia yang berjumlah jutaan di Malaysia, yang pastinya akan membela tanah kelahirannya secara militan. Di saat seperti sekarang, sebenarnya Indonesia terus mengintervensi Malaysia di belakang layar. Membuat sebagian rakyat Malaysia bertanya-tanya, skenario apa yang sedang dijalankan oleh Indonesia. Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara, kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Oh, tahun 70-an kita kalau pergi peringkat paling atas sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again. Akan menjadi nombor 1 semua. Great again. Misalnya selepas 10 tahun Sukhoi, dia sudah perlu pergi kepada major, yaitu memperbaiki yang major, sama ada kita hantar semula ke Rusia untuk diperbaiki ataupun membawa pakar-pakar tempatan kalau ada untuk memperbaikinya. Soalnya peruntukan tidak cukup. Saya tidak mau. Misalnya saya senang jawab. Apa yang saya jawab ini saya boleh blame kerajaan terdahulu. Kita blame kerajaan terdahulu boleh, tapi tidak menyelamatkan masalah. Sebab itu bila kita pegang kerajaan, segala apa yang kelemahan itu kita akan baiki. Dan kita tak akan ulang kalau ada kesilapan yang dulu. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia.
Namun kini kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Sekarang di bawah sendiri ya, di kawasan Asia Tenggara Malaysia ini. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing kerana ianya bukan mudah. Memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Wow. Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. Ada banyak lagi tau realiti yang saya nak ceritakan. Kalau korang nak tahu, tolong kongsikan video ini dan kasih follow 1 kali. Di Malaysia nggak ada wajib militer ya. Kapal Equanimity ini yang bernilai 1.000 juta, 1.000 juta. Ya, Parit Sulong ya. Parit Sulong, 1.000 juta ni kapal ni, Equanimity ni, ya. Ni maknanya 1 bilion ringgit ya. Datuk Seri ya. Ianya saya mencadangkanlah ya, supaya nama kapal tu kita tukarlah ya. Kita jangan panggilnya Equanimity. Equanimity ni maknanya ketenangan, keamanan ya, bila melanda lautan yang bergelora, kononnya kapal itu dalam keadaan aman dan tenang ya. Tapi kita tukar daripada Equanimity, kita tukar kepada ignominy ya. Ignominy ataupun the non-standard version ignominy ya, yang mana malu besar ya, maknanya malu besar ya. Ianya merupakan kapal yang melambangkan malu besarnya rakyat Malaysia ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu ya, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1.000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Peledakan kapal secara serentak dilakukan di Tarakan, Kalimantan Utara. 2 kapal pencuri ikan asal Malaysia dieksekusi karena beberapa waktu lalu ditangkap Satuan Polisi Air Tarakan. Dua kapal masing-masing bernama KM Indonesia Nagamas harus dan tegas KM ya. Kowi yang diledakkan aja kapalnya Malaysia karena tertangkap mencuri ikan di perairan Ambalat, Kabupaten Nunukan pada akhir Februari lalu. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safarudin memimpin langsung peledakan kapal di Tarakan dengan komando dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan memimpin langsung penenggelaman 23 kapal ilegal asing yang berhasil ditangkap. Total keseluruhan sudah 174 kapal asing yang ditenggelamkan oleh banyak pemerintah juga Indonesia. Tiga. Ini pas zamannya Bu Puji Astuti ini. Satu. Tegas. Molotov. Madebiar, roto kowe cok. Saya masih ingat lagi sewaktu saya belajar di sebuah negara majoriti Muslim yang saya tak nak sebut nama negara tu. Sebab kalau saya sebut nanti, akan ada yang cuba cakap yang saya ni nak pecah belahkan dunia Islam dan fitnah negara tu. Sebab negara ni, dia tak boleh dikritik kerana ianya terlalu dekat di hati orang Melayu. Tapi ceritanya macam inilah. Saya ada banyak pengalaman bagaimana segelintir mereka yang suka pelecehkan negara kita. Antaranya pada tahun 2014 dulu. Penjaga saya yang fasih berbahasa Melayu dan dia menetap di Malaysia pernah mengatakan yang anggota polis dan tentera Malaysia kita ni kecil-kecil, pendek. Dan dia bandingkan dengan polis dan tentera negara dia yang jauh lebih tinggi dan sasa. Pada 2017 pula, seorang rakan asing dari Pakistan pernah mengatakan yang rakyat Malaysia ni pendek. Dan paling teruk sekali, dia kata gadis Melayu hodoh kalau nak dibandingkan dengan gadis Cina. Katanya juga, Pakistan suka Mahathir pun sebab pemimpin mereka sebut. Kalau tak, mereka tak kisah pasal Mahathir. Siap bagi contoh yang Pakistan boleh lunyaikan Malaysia dengan mudah waktu perang nanti. Cukuplah takat ni saja. Ini merupakan antara sebab kenapa saya jadi ultra nasionalis, kerana nak kembalikan maruah negara selain sedarkan pada orang Melayu bahawa sebenarnya tak ada siapa pun sukakan kita. Mereka ni hanya ambil kesempatan saja dan ianya banyak dipraktikkan oleh umat Islam negara asing. Dan kenapa saya selalu berhadapan dengan pengalaman macam ni? Ianya sebab saya ambil keputusan untuk keluar dari zon selesa dan berani mengkaji dan bertemu dengan semua orang secara terbuka. Kalau anda bersedia untuk dengar lebih banyak kisah kurang enak tentang negara kita ini dari sisi pandang orang asing. Oke guys, demikian satu buah video dari Indonesia Elite Group, jangan lupa dikunjungin. Satu buah video yang membahas tentang beberapa permasalahan, diantaranya adalah persoalan memanasnya kembali persoalan Ambalat, di mana sempat Indonesia baru-baru ini mengirimkan 2 kapal perang, dan tentunya ya hal ini membuat Malaysia agak sedikit ketar-ketir karena hal ini dikaitkan juga dengan kekuatan militer Malaysia yang sekarang berada di posisi terendah di kawasan Asia Tenggara, di bawahnya Vietnam dan juga Thailand. Sementara Indonesia menduduki di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara. Jelas dengan memanasnya isu Ambalat ini membuat Malaysia ketar-ketir, dan kayaknya Malaysia tidak bisa berharap terutama kepada British untuk bisa membantunya karena British sendiri sekarang ini lagi mengalami krisis ekonomi. Dan memang Indonesia harus tegas ya untuk bisa menangani setiap pencurian ataupun pencerobohan ke wilayah Indonesia, seperti halnya nelayan-nelayan dari negara lain seperti Malaysia yang masuk tanpa izin memang harus ditindak tegas. Dan endingnya haruslah kapal-kapal itu memang benar-benar harus diledakkan seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan di Kementerian Laut oleh Ibu Puji Astuti. Setiap kapal yang menceroboh ke Indonesia mengadakan pencurian ikan di Laut Indonesia itu endingnya harus diledakkan. Indonesia harus berani tegas. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini dan Indonesia Elite Group. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.